Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Pro Kami Podcast. Profesionalitas kami untuk kesehatan kita semua. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kembali berjumpa bersama saya Dr. Rudi dan saya Afif. Kita akan kembali berbincang-bincang tentang tema-tema kesehatan ya Mas. Siap. Alhamdulillah kali ini berbeda karena saya ditemani dengan co-host Pak Afif ini ya. Tema kita juga spesial karena mengundang tamu spesial. Berbicara tentang kesehatan, tentu saja kesehatan itu dari ujung rambut sampai ujung kaki. Semua fungsi organ harus bekerja dengan baik, tak terkecuali gigi. Banyak di antara kita yang tidak bisa tidur, tidak bisa bekerja, tidak bisa beraktivitas ketika sakit gigi ya Pak? Betul. Ya, sakit gigi ini memang kadang-kadang baru terasa ketika kita sakit. Ketika kita sehat-sehat, kita kadang cuek untuk memeriksa gigi, memelihara gigi kita. Tetapi ketika sudah sakit baru ingat dokter gigi, begitu ya. Ya. Baik, pada kesempatan ini Dok sudah hadir bersama kita. Tamu spesial kita, Ibu Dokter Gigi Tri Metrikasari. Assalamualaikum Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sehat Dok? Alhamdulillah. Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat ya, udah tahu ya sehat. senantiasa dalam kesehatan kita semua ya. Alhamdulillah. Terima kasih berkenan hadir bersama kami di Pro Kami Podcast ya. Dok, alhamdulillah. Ya, baik. Sebelumnya kita membahas tentang gigi, saya kenalin dulu nih. Ini dia adalah suaminya dari dokter gigi ini Pak Afif ya. Makanya ini spesial banget ya. Dok, aktivitas di mana? Saat ini pagi bekerja di puskesmas. Oh, puskesmas. Alhamdulillah. Banyak ya dokter gigi ya. Pasien gigi ya Dok ya. Alhamdulillah. Masih dibutuhkan. Oke, silakan Pak Afif untuk pertanyaan. Insya Allah kita bincang-bincang tentang kesehatan gigi karena memang ini masalah serius juga ya ketika orang sakit gigi. Ya, baik, untuk sesi kesehatan gigi ini yang pertama Dok, kita mungkin yang dasar-dasar dulu mungkin ya. Menurut pandangan Dokter Gigi Tri, masyarakat saat ini gimana nih pemahaman ataupun kesadaran terhadap kesehatan gigi ini? Mungkin ada testimoni pengalaman di tempat praktek, di puskesmas ataupun di tempat praktek lainnya. Gimana Dok? Baik, kondisi saat ini memang sudah banyak sekali orang lebih mudah mengakses bagaimana perawatan gigi melalui media sosial ya. Tapi kalau kita lihat kondisi dari mulai anak-anak itu semakin banyak yang mengalami kerusakan pada giginya. Dari pemeriksaan murid SD itu hampir setengahnya lebih mereka mengalami kerusakan pada giginya. Itu dari usia anak, apalagi di usia dewasanya. Kira-kira faktor apa nih? Apa faktor jajanan Dok anak-anak itu atau faktor yang lain atau kurang perawatannya atau gimana? Bisa jadi mungkin waktu kalau zaman dulu mungkin orang giginya lebih kuat-kuat ya Dok ya, karena makanan belum banyak pengawet gitu. Kalau sekarang sudah banyak pemanis buatan, pengawet gitu. Jadi lebih harus kita tanamkan lagi bagaimana cara memelihara gigi itu sendiri. Oleh karena itu pengetahuan dari anaknya itu sendiri, terutama orang tuanya, sehingga bisa memelihara kesehatan gigi anaknya sejak dini. Jadi pemeliharaan gigi itu kita mulai dari gigi itu tumbuh, jangan tumbuh setelah anak itu makan, tapi dari usia 6 bulan pertama gigi tumbuh kita harus sudah mulai memperhatikan kebersihan giginya. Oh, sejak dini berarti ya. Nah, itu penting sekali. Terus gimana nih kalau seandainya kita sakit gigi atau nanya fungsi gigi dulu? Sebenarnya fungsi gigi itu gimana sih Dok? Kan penting nih ya. Fungsi gigi itu apa aja, kemudian nanti bagaimana perannya ya? Perannya serta nanti apa? Terhadap kesehatan kita. Sebagaimana yang kita tahu kan semua makanan lewat mulut ya Dok ya. Dan di dalam mulut itu ada gigi. Fungsi gigi sendiri itu yang pertama untuk pencernaan, untuk mengunyah makanan, yang kedua untuk berbicara,
apabila kita tidak ada gigi kan pelafalannya juga beda ya dok ya, orang yang tidak ada giginya. Kemudian yang ketiga juga untuk estetik, kecantikan ya. Kalau tidak ada giginya mungkin kita kurang pede gitu. Jadi kalau giginya bagus pasti untuk berbicara, untuk berpenampilan lebih percaya diri. Jadi ternyata fungsinya bukan hanya untuk kesehatan tapi ada estetika juga. Karena banyak orang yang giginya bermasalah, misalkan ompong, tentu itu jadi kurang percaya diri, berpengaruh terhadap penampilannya. Begitu ya, dok. Tadi sudah disebutkan bahwa kesehatan gigi dan fungsinya kita perlu merawat gigi sejak dini, dan fungsinya tentu sudah banyak sekali Pak. Nah kemudian biasanya ada masalah-masalah apa saja nih yang dokter temui di kalangan masyarakat pada umumnya terkait dengan penyakit ya, atau penyakit gigi yang ditemui rongga mulut atau di gigi saja lah ya. Gigi ya. Sebenarnya banyak ya permasalahan di gigi itu, tapi diantaranya ada karies gigi, ada karies itu mungkin karies gigi itu gigi berlubang. Gigi berlubang. Karies itu gigi berlubang. Atau ada yang peradangan gusi, yang gusinya bengkak-bengkak, ada gigi goyang, ada sariawan atau stomatitis itu banyak. Cuman yang lebih sering kita alami itu adalah karies gigi atau gigi berlubang. Oke, dan setahu saya bahwa kesehatan gigi itu juga berpengaruh terhadap organ lainnya. Saya sebagai dokter paru banyak menemukan juga dok, pasien yang sakit radang paru yang dia diakibatkan karena memang ada fokus infeksi atau sumber infeksinya dari gigi. Nah makanya saya senang sekali kehadiran dokter ini untuk sama-sama menjaga kesehatan gigi, sehingga insya Allah salah satu penyebab peradangan paru infeksi yang disebabkan karena kuman di paru itu yang berasal dari rongga mulut atau salah satunya gigi ya. Mungkin ada penjelasan kira-kira ada hubungan dengan apa organ yang lain kesehatan? Tidak hanya ke paru ya dok ya, bisa ke organ yang lain juga, karena kan di gigi juga ada pembuluh darah dan yang dari situ juga ada infeksi di gigi, otomatis bakteri itu bisa menyebar kemana saja di organ kita. Jadi bisa jadi sumber infeksinya itu dari gigi. Baik. Tadi disebutkan kebanyakan adalah masalahnya karies gigi berlubang. Nah, kita gali lebih dalam lagi nih. Apa gigi berlubang, kenapa bisa berlubang, dan kira-kira bagaimana ketika ada sahabat pro kami mungkin ya yang sedang berlubang, gimana cara untuk lubang gitu ya? Atau harus bagaimana dulu nih, minum obat atau langsung konsultasi dengan dokter atau bagaimana? Biasanya gimana? Baik, kita lihat dulu dari penyebab gigi berlubangnya itu sendiri ya. Bisa dari faktor giginya itu sendiri, dari waktu juga, kemudian dari mikroorganismenya dan dari faktor makanannya. Tapi kita lihat dari proses berlubangnya itu kenapa bisa terjadi, itu karena dari makanan yang kita makan mungkin tidak bersih dalam membersihkannya, jadi ada yang menempel, kemudian sehingga ada sisa-sisa makanan itu akan timbul bakteri di situ, dan bakteri itu mengeluarkan asam laktat itulah yang merusak gigi, sehingga dengan seiringnya waktu asam itu merusak lapisan email dan menjadi karies gigi, dan kalau dibiarkan itu bisa merambat mulai dari email, dentin sampai ke pulpa. Semua lapisan makin dalam ya, merusak ya. Selain makanan ada penyebab lain kira-kira? Rokok berpengaruh dong? Kalau rokok itu lebih ke nanti adanya perubahan warna, kemudian ada peradangan di gusinya. Dalam waktu tertentu bisa merubah warna gigi. Ya, dalam beberapa. Kalau korek gigi itu gimana tuh? Boleh nggak tuh? Itu tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan, apalagi kalau kotor ya. Iya, kan itu belum tentu steril. Tusuk gigi maksudnya? Tusuk gigi ya. Jadi bagusnya langsung gosok gigi gitu ya? Iya, jadi tapi tidak langsung dok. Jadi setelah makan kita mungkin membersihkannya hanya dengan tidak untuk langsung menggosok gigi itu tidak dianjurkan. Tunggu sekitar 10-15 menit baru bisa kita menggosok gigi. Nah, terkait kumur-kumur nih menarik. Itu penting ya dok ya? Kumur-kumur pakai apa tuh dok? Apakah harus pakai obat kumur, air putih atau gimana dok? Kalau tidak ada gangguan di rongga mulutnya cukup dengan air putih saja. Berarti wudhu sangat bagus ya? Iya, bagus. Kumur-kumur ya. Baik, ada lagi pertanyaan Pak Beb? Ya. Setelah tadi kita tahu
terkait dengan karies gigi, masalah utamanya kebanyakan dari makanan ya. Apakah bahan-bahan makanan juga saat ini yang banyak kimia, pemanis buatan dan seterusnya itu mempengaruhi? Sebenarnya dari kembali lagi tadi penyebabnya Atau adalah polanya. bakteri yang menghasilkan asam laktat tadi itu yang merusak. Kalau kita makan tapi kita membersihkannya dengan benar, insya Allah tidak akan terjadi karies. Berarti kuncinya di kitanya ya. Ada kan banyak kasus ya, dok saya sudah gosok gigi tiap hari tapi kok masih berlubang. Bisa jadi itu cara gosok giginya yang salah karena yang benar gimana yang benar? Untuk sebaiknya ada model ya. Kalau ini dibayangin aja dah. Jadi kalau gosok gigi itu dari arahnya itu dari arah gusi ke gigi. Jadi kalau gosok gigi itu jangan rapat giginya, agak dibuka dikit. Kemudian kita sikatnya satu persatu tiap rahang. Jadi rahang atas, maksudnya rahang atas, rahang bawah, jangan saling bareng. Nah, gerakannya itu dari arah gusi ke gigi. Jadi satu arah. Satu arah. Gitu. Bukan muter atas ya. Kalau muter itu dianjurkan untuk anak kecil belajar ya. Kalau untuk dewasa kita bisa lebih detail. Jadi atas dari gusi ke gigi, bagian permukaan dari bagian depannya, kemudian permukaannya yang bagian mengunyah itu maju mundur, dan bagian dalamnya juga kita sikat ke arah gusi ke gigi. Kayaknya harus diundang lagi nanti ya, bawa model ya. Nanti akan ada gambar ya. Ada gambar, ada model. Ya, karena dari salah akan ada video nanti ya. Itu akan timbul permasalahan. Dari salah gosok gigi akan timbul permasalahan. Apa aja biasanya? Gara-gara salah satunya tadi ya. Sudah sering gosok gigi tapi kok masih nggak bersih, masih sakit gigi gitu. Bisa kalau kita arahnya salah vertikal ya, miring gini, horizontal ya, itu nanti akan terjadi abrasi. Jadi di gigi juga bisa terjadi abrasi, yaitu adalah menipisnya lapisan gigi yang dekat gusi. Nah itu biasanya efeknya akan terasa di usia 30-40-an. Itu jadi ngilu yang namanya gigi sensitif itu tadi. Nah, ini perlu perawatan khusus lagi ya kalau sudah sensitif. Ya, terakhir mungkin ya tips bagaimana untuk merawatnya ya, untuk merawat gigi bisa tetap sehat dan bagaimana tadi pola kita ya, pola kita terhadap sikat gigi dan menjaga makanan dan seterusnya. Baik, tipsnya diantaranya pertama kita perhatikan gosok giginya. Minimal 2 kali sehari. Minimal 2 hari sehari. Pagi sesudah sarapan dan malam sebelum tidur. Kalau tidak sarapan, sebaiknya gosok gigi kan. Baik gosok gigi, bangun tidur juga gosok gigi. Bangun tidur. Kemudian bisa kalau kurang yakin dengan gosok gigi saja bisa ditambah dengan dental floss, penggunaan belang gigi untuk lebih memastikan kebersihannya. Kemudian yang kedua, kita kurangi makan makanan yang terlalu manis, terlalu asam. Asam juga berpengaruh ya. Jadi perbanyak makan makanan yang sehat untuk gigi, misalnya buah-buahan, sayuran, gitu ya. Buah-buahan yang ada efek membersihkan gigi itu buah-buahan yang mengandung banyak air. Contohnya seperti apel, pir. Jadi sebagai pengganti gosok gigi begitu ya. Bisa kalau kita sementara makan buah itu, dan penggunaan permen karet itu juga bisa membantu. Kemudian yang ketiga, kontrol rutin 6 bulan sekali ke dokter gigi. Itu saya ini udah lebih dari 6 bulan dok ya. Ada yang terasa sekarang dok? Ada. Sariawan. Nah, ada hubungan sariawan dengan perawatan gitu? Nanti lebar lagi ya. Panjang lagi penjelasannya. Kalau kopi dok, ngaruh nggak dok kopi? Saya kan sering ngopi. Kopi bisa pengaruh ke pewarnaan gigi juga. Oh, pantas warna saya, warna keemasan. Oke, menarik ya. Gigi itu kalau saya lihat Dokter Tri bagus gitu ya, mahkota giginya, kosmetik Pak Afif juga ya. Saya sih alhamdulillah bagaimanapun bersyukur bagus juga. Nah ini kadang selain tadi kosmetik ya, estetik itu ya. Banyak yang pakai kawat-kawat itu berpengaruh nggak terhadap kesehatan?
kan dia juga beresiko Iya. busuk gitu Sebenarnya ya. mereka pakai Perawatan. kapak apa untuk gaya atau apa sebenarnya, apakah memang ada estetika? Sebenarnya ini terlalu melebar ya. Iya. Kali nggak apa-apa lah ya. Itu bisa panjang lagi nanti. Panjang lagi. Tapi sedikit saja pemakaian kawat gigi atau ortodonti itu ya, atau behel yang kita sebut itu lebih ke untuk membalikan fungsi giginya. Kan ada orang yang giginya numpuk-numpuk berjejak, nah itu kalau dibiarkan akan susah untuk membersihkannya. Jadi untuk pencegahan biar mudah untuk membersihkannya dan tidak mengganggu pada saat berbicara, kita pasang behel itu. Tapi kalau untuk gaya-gayaan dan pemasangannya bukan di dokter gigi, itu sangat tidak Beresiko ya, Sangat beresiko ya. Jadi bukan estetik, malah nanti beresiko menjadi penyakit, estetiknya jadi jelek, Iya. belum biaya yang dikeluarkan mahal ya. Gak apa-apa lah kita melebar, mumpung ada dokter Iya. gigi. Barangkali nanti ada sahabat-sahabat yang mau konsultasi juga, Betul. silakan DM ya. Bisa DM di IG. Atau datang ke rumah Di IG. dokter gigi Tri. Boleh. Ke puskesmas juga boleh ya. Puskesmas boleh di Oke. Kerabat ya. Sebut aja sahabat Prokapi, insya Allah nanti dikasih senyuman. Ya, selanjutnya kita memang karena ini mumpung ada dokter gigi Tri, tentang gigi juga, barangkali pada orang yang sakit gigi nih, yang dia udah sakit gigi, ya, Berlubang atau berlubang, kapan waktunya ditambal gitu ya? Iya. Kapan waktunya obat dulu kan gitu tuh. Anak saya juga tuh kalau ke dokter gigi nggak bisa kita minta di apa pakai obat warung gitu apa ya? pakai obat warung atau pakai obat herbal, Iya. tetesin apa gitu. Itu Iya, gimana? iya. Kan di masyarakat banyak tuh dok. Pakai daun. Biasanya ada yang takut juga ya Ada ke yang dokter takut, gigi atau ya. mungkin karena jarak. Betul betul. Kita lihat dulu dari macam-macam kariesnya dulu ya. Oh, Ya, karies itu kan iya. ada yang Tergantung keadaan giginya ya. keadaan giginya. Kalau kariesnya berlubangnya masih di lapisan email itu yang terluar gigi itu, Berarti itu masih biasanya ringan? Masih ringan. Oh. Biasanya dia belum ada rasa ngilu, orang pasien masih nyaman. Paling tandanya ada warna hitam, titik hitam atau garis hitam di giginya, itu belum ada keluhan. Itu kalau datang ke dokter gigi bisa dilakukan tindakan penambalan visoriolan ya. Kemudian kalau kariesnya sudah atau gigi berlubangnya sudah nyampe di lapisan dentin, itu akan timbul rasa ngilu. Ngilu, kena dingin, kena asam, kena terlalu manis, itu akan ngilu. Nah itu kalau ke dokter gigi biasanya bisa langsung dilakukan penambalan. Tapi kalau kariesnya itu udah nyampe ke lapisan pulpa, itu gejalanya udah sakit berdenyut, udah dengerin orang teriak-teriak juga itu marah-marah Pusing gitu gitu ya. Udah pusing, nggak bisa tidur. Nah itu tidak sekali kunjungan. Jadi kalau ada pasiennya, udah kok males ke dokter gigi bolak-balik, itu karena memang kondisinya sudah nggak bisa sekali gitu jadi ya. harus ada perawatan. Betul. Kemudian ada juga kalau kenapa diobatin dulu, bisa jadi karena gusinya ada abses, kan itu harus Ada nanah-nanah yang harus ditenangkan dulu ya. Dikasih obat. Jadi tetap harus Ke dokter ke gigi. dokter gigi untuk dilihat dulu penyebabnya Hmm. ya, lubang giginya, kerusakannya dan seperti apa. Karena kalau gigi itu kan tidak sembuh dengan minum obat ya. Kalau giginya Ada dibiarkan, Mungkin ada juga yang mungkin sementara mungkin ya, menghilangkan sakit aja. obat hanya untuk menghilangkan rasa sakit, Oke. Tidak tapi tidak menyembuhkan. tidak mengatasi masalah Mengatasi ya. masalahnya. Atasi akarnya ya. Kalau ke dokter gigi, tapi sekarang berjamur juga tuh yang ahli gigi itu sebetulnya gimana tuh dok? Apakah sampai sebatas mana bisa ke situ gitu, atau bagaimana baiknya gitu? Iya, ini dilema juga Dilema, di ya. dunia pergigian ya. Iya. Karena mereka sudah mendapatkan izin juga dok. Oh, iya. Untuk itu, jadi ya kita sebagai pasien atau masyarakat bisa bijak lah. Mengakses layanan kesehatan ya. Ya, kalau memang itu bukan kompetensinya ahli gigi, jangan Hati-hati aja hati-hati berarti ya. gitu. Ya. Oke, terima kasih informasinya luar biasa. Ya. Kemudian ada pertanyaan lagi tentang gigi ya. Tadi juga terkait dengan gigi yang infeksi ya, berlubang. Ada nggak selain, kalau di paru kan ada kanker paru gitu ya, ada juga radang. Nah kalau di gigi ada nggak misalnya selain itu, selain masalah-masalah kayak fisik gitu kan, gitu fisik,
kropos gitu. Nah, yang seperti misalnya gigi yang dia yang nyengsol, dia infeksi apa tuh itu? Nah, itu juga kadang sering keluhan ya, padahal itu bukan lubang. Nah, itu bagaimana nih? Ya, itu salah satu juga biasanya kalau infeksi itu seringnya gigi bungsu ya dok ya, karena tidak kebagian ruangan, atau gigi gingsul, gigi nadinus itu karena kondisi mulutnya kecil tapi giginya besar jadi berjejal gitu. Nah, itu bisa jadi ada keluhan kalau posisinya tidak sesuai gitu, apalagi kalau di bungsu itu. Jadi sebenarnya ya tapi bisa diatasi ya, diatasi. Dicabut. Ya. Oke, perlu tindakan pembedahan nggak kayak gitu? Kalau untuk gigi bungsu biasanya tidak. Baiklah, menarik sekali ya. Masih banyak pertanyaan, silakan deh dokter Abi, barangkali ada. Ya. Gigi ini tadi dok, yang gigi yang gingsul itu ya, apakah sejak dini juga perlu diantisipasi atau memang begitu aja itu? Kalau gigi gingsul mungkin itu kalau diatasi kalau jadi keluhan ya, kalau merasa nyaman dengan gigi gingsulnya, bahkan kalau masalah di Jepang itu untuk mempercantik seperti itu ya. Jadi estetika ya. Jadi ada tanda, tapi kalau secara estetika nggak masalah begitu ya. Kalau mengganggu secara dia nggak fungsi ketika menutup, dia melukai bibir bawahnya, ya sebaiknya dirapikan dengan perawatan ortodontik. Baik. Kita closing mungkin tips-tips tadi ya, terakhir dari dokter gigi untuk sahabat pro kami semua supaya bisa sehat giginya. Sebagai closing statement mungkin silakan. Baiklah, sebagai penutupan untuk kita semua dijaga gigi kita ya, karena gigi itu aset kita ya. Jadi sampai kita tua kalau bisa kita tidak menggunakan gigi palsu, karena bagaimanapun juga ciptaan Allah itu yang lebih enak, lebih baik gitu digunakan, lebih kuat. Jadi rawat gigi sejak dini. Sebagai orang tua, jika punya bayi, diperhatikan mulai dari giginya tumbuh, kemudian selama sehari-harinya diperhatikan kebersihannya, makanannya, dan jangan lupa kontrol 6 bulan sekali ke dokter gigi. Nah, itu dia. Ya, alhamdulillah. Sahabat pro kami, kita sudah berbincang banyak tentang gigi. Mudah-mudahan tidak puas dan nanti kita akan sambung lagi ya. Sambung lagi tema kesehatan berikutnya. gigi dan kesehatan lainnya. Semoga sehat semua. Salam sehat pro kami, dan saya Rudi, saya Afif, dan saya Trikasari. ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.